Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakabuana Restuilahi dengan NIM 222111013, mahasiswa Universitas Islam Negeri Surakarta, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul Produk-produk asuransi syariah. Saja masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mendesain produk asuransi syariah. Dalam mendesain produk asuransi syariah, dibangun atas dasar semangat sosial dan tolong-menolong atau ta'awun di antara peserta. Resiko yang dihadapi seseorang, baik terkait jiwa maupun harta benda, dialihkan kepada kumpulan peserta melalui mekanisme dana bersama, bukan ditransfer ke perusahaan seperti pada asuransi konvensional. Dalam prakteknya, asuransi syariah menggunakan akad tabaru atau hibah untuk kebaikan dan akad tijaroh, mudharabah dan wakalah sebagai landasan perjanjian antara peserta dan perusahaan pengelola. Prinsip utama yang membedakan asuransi syariah dan konvensional adalah yang pertama, sharing of risk. Resiko dibagi bersama oleh seluruh peserta, bukan dialihkan ke perusahaan. Yang kedua, tidak ada riba, gharar, dan maisir. Transaksi bebas dari bunga, ketidakpastian, dan unsur judi. Yang ketiga, dana tabaru. Dana kontribusi peserta tidak hangus jika tidak terjadi klaim. Dana tetap menjadi milik kolektif peserta. Dan yang terakhir, surplus underwriting. Selisih lebih dana tabaru setelah dikurangi klaim dan biaya operasional dapat didistribusikan kepada peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang disepakati dalam polis. Poin yang selanjutnya adalah tahapan mendesain produk asuransi syariah. A. Identifikasi kebutuhan pasar. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pelindungan dan preferensi masyarakat, khususnya segmen potensial seperti generasi milenial. Yang kedua, memahami karakteristik calon peserta agar produk yang dirancang relevan dan diminati. B. Penentuan jenis akad. Memilih akad yang sesuai dengan tujuan produk, misalnya akad tabaru untuk dana sosial dan akad tijaroh, mudharabah atau wakalah untuk pengelolaan investasi. C. Pengembangan fitur produk. Merancang manfaat yang jelas seperti santunan kematian, pelindungan kesehatan, atau penggantian kerugian harta. Yang kedua, sediakan fitur fleksibel dan personalisasi sesuai kebutuhan peserta, serta kemudahan akses online maupun offline. D. Penetapan harga dan kontribusi. Yang pertama, menentukan kontribusi premi yang terjangkau dan kompetitif agar produk mudah dijangkau masyarakat luas. Yang kedua, memastikan transparansi dalam alokasi dana, kontribusi antara dana tabaru dan dana pengelolaan perusahaan. Poin selanjutnya adalah jenis produk asuransi syariah. Yang pertama, asuransi jiwa syariah, yaitu perlindungan finansial atas risiko kematian atau kecelakaan. Yang kedua, asuransi kesehatan syariah, yaitu menjamin biaya pengelolaan akibat sakit atau kecelakaan. Dan yang terakhir, asuransi pendidikan syariah, yaitu menyediakan dana pendidikan anak jika peserta meninggal dunia. Dan yang terakhir, asuransi kerugian syariah, yaitu melindungi aset dari risiko kebakaran, kehilangan, atau kerusakan. Poin yang terakhir adalah nilai tambah dan manajemen syariah. Desain produk harus mengedepankan nilai keadilan, kebersamaan, dan solidaritas sosial. Manajemen perusahaan wajib profesional, transparan, dan mematuhi aturan syariah, serta menghindari nilai-nilai materialisme dan individualisme yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Lanjut untuk materi ketiga yang akan dibahas adalah produk-produk asuransi jiwa atau life insurance. Asuransi jiwa adalah produk keuangan yang memberikan manfaat perlindungan terhadap risiko finansial akibat meninggal dunia atau ketidakmampuan bekerja akibat penyakit atau kecelakaan.
Terdapat beberapa jenis produk asuransi jiwa yang tersedia di pasaran. Nah, masing-masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama, ada asuransi jiwa berjangka atau term life insurance. Yang kedua, asuransi jiwa seumur hidup, whole life insurance. Yang ketiga, asuransi jiwa unit link life insurance. Yang keempat, asuransi jiwa dwi guna, endowment life insurance. Dan yang terakhir adalah asuransi jiwa kredit, yaitu credit life insurance. Selanjutnya, materi keempat yaitu produk asuransi kerugian atau general insurance. Asuransi kerugian yang sering dikenal sebagai asuransi umum merupakan jenis asuransi yang menjadikan benda atau kepentingan seseorang yang terhubung dengan suatu objek sebagai objek pertanggungan. Dalam asuransi kerugian, benda-benda yang dapat diasuransikan adalah yang memiliki nilai ekonomi. Produk-produk asuransi kerugian yakni sebagai berikut. Yang pertama, asuransi kebakaran atau fire insurance. Yang kedua, asuransi pengangkutan barang atau marine cargo insurance. Yang ketiga, asuransi kendaraan bermotor. Yang keempat, asuransi alat berat. Dan yang kelima adalah asuransi kecelakaan diri. Dan yang keenam adalah asuransi perjalanan. Yang ketujuh adalah asuransi keuangan. Dan yang terakhir adalah asuransi rangka kapal. Seri terakhir yaitu produk-produk asuransi di negara lain. Studi kasus Syarikat Takaful Malaysia. Poin yang pertama adalah sejarah takaful Malaysia. Industri takaful di Malaysia dimulai dengan pendirian Syarikat Takaful Malaysia Berhad pada tahun 1985 yang merupakan anak perusahaan dari Bank Islam Malaysia Berhad. Seluruh kegiatan operasional perusahaan takaful di negara ini diatur oleh Undang-Undang Takaful 1984. Sejak kemunculannya, sektor ini mencatat pertumbuhan yang positif dan telah menjadi salah satu komponen penting dalam sistem keuangan Islam nasional di negara Malaysia. Langsung saja pada poin yang kedua adalah produk-produk asuransi di negara lain, studi kasus Syarikat Takaful Malaysia Berhad. Yang pertama, takaful keluarga atau family takaful plans. Takaful keluarga merupakan produk pelindungan jangka panjang yang memberikan manfaat keuangan kepada peserta atau ahli waris mereka saat terjadi peristiwa yang tidak diinginkan seperti kematian, cacat tetap, atau saat kontrak takaful jatuh tempo, merupakan bentuk pelindungan jangka panjang yang mirip dengan asuransi jiwa konvensional. Ciri-ciri takaful keluarga atau family takaful plans. Yang pertama, menggunakan kontrak mudharabah. Hubungan antara peserta dan operator takaful berbasis mudharabah, yaitu pembagian hasil dari investasi dana yang disepakati. Yang kedua, dana tabaru dan dana peserta. Kontribusi peserta dibagi menjadi dua. Yang pertama, partisipan account atau PA, yaitu untuk simpanan dan investasi. Yang kedua, partisipan special account PSA untuk dana sumbangan tabaru atau dana resiko. Yang ketiga, investasi pada instrumen halal. Dana diinvestasikan hanya dalam instrumen yang bebas dari riba, perjudian, dan ketidakpastian. Nah, poin yang selanjutnya adalah jenis-jenis produk takaful keluarga. Yang pertama, ada takaful keluarga biasa. Yang kedua, takaful pendidikan. Yang ketiga, takaful pembiayaan rumah. Yang keempat, takaful kumpulan. Yang kelima, takaful rawat. Yang keenam, takaful pensiun. Yang ketujuh, takaful wiladah. Yang kedelapan, takaful siswa. Dan yang terakhir adalah kimen takaful. Terdapat takaful EM atau General Takaful Scheme. Produk takaful yang memberikan perlindungan jangka pendek terhadap risiko kerugian materi akibat bencana atau kejadian tak terduga seperti kebanjiran, kebakaran, pencurian, dan kecelakaan.
Ciri-ciri dari takaful EM adalah yang pertama, kontrak tahunan umumnya berlaku selama 12 bulan dan dapat diperpanjang. Yang kedua, kontribusi sebagai tabaru. Seluruh kontribusi dianggap sebagai hibah untuk dana bersama. Yang ketiga, dana klaim bersama. Dana digunakan untuk membayar klaim peserta yang mengalami musibah. Dan yang terakhir, bagi surplus. Jika tidak ada klaim, peserta bisa mendapatkan surplus dari dana takaful berdasarkan prinsip mudharabah atau bagi hasil. Selanjutnya, ada jenis-jenis produk takafulnya. Yang pertama adalah takaful motor. Itu melindungi kendaraan dari kerusakan akibat kecelakaan, pencurian, kebakaran, atau bencana alam, sama seperti asuransi mobil konvensional, tapi bebas riba dan gharar. Yang kedua, takaful kebakaran dan kecurian. Memberikan perlindungan terhadap kerugian aset akibat kebakaran, ledakan petir, dan pencurian. Yang ketiga, takaful kecelakaan diri. Memberikan santunan kepada peserta atau keluarganya jika mengalami cacat, luka berat, atau meninggal dunia karena kecelakaan. Selanjutnya, takaful tanggung gugat. Memberikan perlindungan terhadap klaim hukum dari pihak ketiga, misalnya kesalahan profesi, kelalaian, atau kerusakan yang diakibatkan oleh peserta kepada pihak lain. Selanjutnya, ada takaful kejuruteraan. Itu melindungi proyek konstruksi dan peralatan teknik dari kerusakan atau kecelakaan kerja. Selanjutnya, takaful marine, yaitu melindungi kapal, kargo, dan pengangkutan barang dari resiko yang ada di laut, termasuk perompakan, kecelakaan, dan badai. Selanjutnya, ada takaful rumah, yaitu melindungi rumah dan isinya dari kerusakan, pencurian, atau bencana alam. Dan yang terakhir adalah takaful baitul sadah, produk sosial untuk membantu kelompok rentan seperti yatim, piatu, fakir, miskin, dan kaum duafa.